Sobat Excellent, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Edi Arifin. Pak Edi, dunia properti saat ini begitu lekat dengan Bapak. Apa sih Pak yang membuat Bapak begitu interest dengan dunia ini? Iya, kalau menurut saya properti itu adalah suatu bisnis yang sangat menarik, di mana di setiap negara, apabila negara itu maju berkembang, tentu properti juga akan naik berkembang. Dan saya melihat bahwa melalui jalur properti, bahwa suatu perusahaan akan lebih cepat grow. Ya, karena menurut saya bahwa properti itu juga banyak menghasilkan tenaga kerja. Ya, dengan kita mendevelop atau kita membangun properti, banyak segmen yang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Efeknya, dampaknya Ya, banyak betul, ya Pak, ya, betul, Pak Edi ya. betul. Oke. Nah, dan saya melihat properti Indonesia untuk sementara ini saya lihat adalah perkembangan cukup melesat, ya, di mana untuk saat ini kita melihat bahwa semua properti bukan hanya di kota-kota besar, tapi sudah masuk ke kota-kota kecil, ya, bahwa ini sudah saatnya properti Indonesia sudah harus bertumbuh, ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang Indonesia sudah mulai meningkat, ya, nah propertinya juga akan meningkat. Pak, apa sih Pak visi misi yang Bapak emban untuk membawa IRS Corp ini lebih berkembang? Ya, kita punya visi adalah bahwa IRS Corp ini harus menjadi satu perusahaan yang terdepan. Oke. Di mana IRS Corp akan membangun beberapa properti, ya, baik di Jakarta sendiri maupun di luar Jakarta. Iya. Jadi visi kita ke depan adalah kita mau menjadi yang terdepan. Oke. Tapi memang kita masih butuh waktu untuk menuju ke sana. Ya, kita belajar di beberapa pengembang yang sudah lebih dulu. Tetapi kita punya komitmen yang membuat bahwa kalau kita sekali jalan, kita pantang mundur. Ya, dan modal percaya yang penting yang harus kita lakukan. Karena kalau di dalam bisnis satu developer, kalau kita sudah tidak dipercaya, itu bahaya. Dan kita melihat bahwa pengembang-pengembang besar yang ada di Indonesia, mungkin dulunya juga dia mulai dari kecil. Tapi kalau dia sudah bikin 1, 2, 3 proyek dan seterusnya, dan sehingga orang sudah melihat karya-karyanya, dan orang sudah mulai yakin bahwa ini adalah pengembang ini, dan itu akan terbentuk sendiri. Nah, jadi kita melihat seperti itu, dan misi kita ke depan adalah bahwa kita akan menjadikan satu IRS Corp ini menjadi perusahaan yang betul-betul yang mapan, dan kita punya target juga, ya, ini akan menjadikan satu perusahaan yang betul-betul public company. Public company. Ya. Ini sudah jalan berapa lama Pak? Kita ini kurang lebih baru 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Oke. Mudah-mudahan dengan continuity dan perkembangan itu semakin pesat lagi Pak Edi ya. Pak Edi, bicara mengenai kepemimpinan ya sebagai seorang presiden director, karakter kepemimpinan apa sih Pak yang Bapak terapkan untuk memimpin IRS Corp ini? Iya. Jadi gaya kepemimpinan saya adalah saya mau semuanya juga berkembang. Ya, kita punya konsep we grow as you grow. Jadi saya bisa bertumbuh kalau orang di bawah saya bertumbuh. Jadi saya tidak bisa menahan mereka untuk bertumbuh. Saya harus merangkul mereka supaya mereka bisa bertumbuh. Ya, mereka bisa menaik posisinya terus, ya, dan karir mereka juga melesat. Dan kalau mereka sudah menjadi orang yang berhasil, ya otomatis saya pun akan terangkat oleh mereka. Itu yang saya coba kembangkan ke mereka, dan saya berikan mereka satu motivasi yang bahwa ya kita jangan hanya tunggu bola, kita harus jemput bola dimanapun itu berada. Ya, kita harus aktif, jangan kita menjadi seorang yang pasif. Ya, itu gaya kepemimpinan yang saya akan, ya, semua by result, ya, hasil yang kita mau capai. Ya, jadi terkadang orang punya hanya visi misi, tapi dia tidak punya goal. Ya, saya tambahkan kita punya visi, kita punya misi, kita punya goal yang harus kita capai. Nah, ini baru jadi satu
lengkap. Oke. Itu yang selalu dan terus-menerus secara kontinu Bapak terapkan kepada semua tim yang ada di Earscorp ya Pak ya. Pak, seperti yang tadi Pak Edi katakan juga bahwa melihat perekonomian Indonesia juga sehingga pertumbuhan dunia properti itu semakin lebih baik di Indonesia gitu. Apalagi sih Pak yang menurut pandangan Bapak mengenai dunia properti di Indonesia, baik perkembangannya dan kira-kira harapan-harapannya tuh seperti apa supaya lebih berkembang lagi dunia properti ini? Iya, kalau saya melihat memang di sini dunia properti di Indonesia kalau sekarang terus bahwa ini terus bertumbuh dan orang sudah melihat bahwa wah ini hati-hati, ini properti Indonesia akan menjadi bubble karena banyak sekali perkembangan harga properti semakin melesat setiap tahun. Dan tapi saya melihat bahwa memang di Indonesia ini masih belum mahal propertinya dibandingkan negara-negara tetangga kita, ya. Makanya banyak investor asing juga yang tertarik untuk invest properti di Indonesia. Cuma mungkin regulasinya dari pemerintah masih belum buat mereka nyaman untuk invest di Indonesia. Tapi itu saya lihat mereka lagi terus menggodok supaya ya ada investasi asing yang bisa masuk ke Indonesia dalam bentuk properti yang mereka bisa, seperti kalau kita lihat di luar negeri, di Singapura, banyak pembeli properti di Singapura adalah orang asing, termasuk orang Indonesia. Itu yang terbanyak saya lihat. Nah, kalau kita pikir, kenapa harus invest di luar negeri? Kalau bisa diinvest di dalam negeri ya tentu akan lebih baik. Nah, itu akan memajukan perekonomian Indonesia juga. Dan mungkin regulasi ini yang terus akan digodok di dalam REI maupun di DPR bahwa kita tidak takut juga kalau menjual properti asing, bukan hanya kita menjadi terjajah, tapi kita bisa ada aturan main sehingga orang asing bisa membeli properti di Indonesia, ya, dan dia juga bisa terus masukkan modalnya ke Indonesia sehingga ekonomi kita akan terus tumbuh dan bertumbuh terus ya, seiring juga dengan pembangunan yang berkembang di Indonesia. Pak, ini Earscorp sendiri hadir untuk bisa memberikan sesuatu lah bagi Indonesia. Nah, itu maknanya apa tuh Pak? Melalui proyek-proyek yang sedang dikembangkan. Ini di Jakarta aja atau ada di luar kota selain di Bali tadi Pak? Iya, kita coba ekspansi ke Makassar juga. Makassar. Ya, karena Makassar kita melihat bahwa ini menjadi satu pintu gerbang Indonesia Timur, yang dimana kota itu kita melihat bahwa ini menjadi kota yang sangat cepat pertumbuhannya. Ya, saya juga waktu saya ke sana saya lihat wah ini banyak sekali juga hotel di sana dibangun, dan tiap kali saya ke sana dan saya melihat bahwa okupansi hotelnya juga selalu penuh tinggi, dan saya lihat oh, ini bisnis yang menarik. Maka kita pun di sana kita mau melakukan satu bisnis hospitality, dan kita juga mungkin juga melihat menjadi pengembang-pengembang yang kita lihat bahwa mungkin kita juga bisa masuk ke sana. Bisa masuk ke sana. Ya, dan kita masih lihat ada prospek di sana. Dan memang sebelumnya saya juga pernah terlibat di proyek di Makassar, yaitu waktu tahun berapa, dan saya melihat bahwa ini menjadi satu potensial yang baik. Potensial yang ya. baik ya. Itu gerbangnya Indonesia Timur ya. Betul, jadi betul, kan betul. terdekat di Ya, situ betul. ya. Jadi pengembangannya juga di situ. Ya. Selain tadi di Bali yang sekarang sedang. Ya, kita memang sedang konsentrasi di Bali membangun kondotel, ya, di mana kondotel sekarang lagi tren ya, karena ini satu investasi yang mungkin di properti yang dibilang baru tapi tidak baru ya, karena memang sudah 5 tahun terakhir orang sudah mulai membangun, karena konsepnya kalau orang membeli properti biasanya beli landed house atau housing, atau kedua mereka beli apartemen. Nah, sekarang ada pilihan yang baik lagi, satu yaitu kondotel, yang dimana mereka membeli tapi seperti mereka investasi, yang mereka tidak menempati tempat itu tapi dikelola secara profesional oleh manajemen hotel pengelola. Pak Edi, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini ya setelah yang satu ini. Sahabat Excellent dan pemirsa di manapun Anda berada, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Edi Arifin setelah commercial break berikut ini.